Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ya, untuk temannya yang lain mohon diingatkan untuk segera bergabung dengan link yang telah Ibu berikan di WhatsApp grup ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang konsep dan definisi turunan. Semoga masih pada ingat ya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan untuk membahas yang lebih detail lagi, yaitu turunan fungsi aljabar. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi dan atau rumus-rumus turunan fungsi aljabar. Dengan mempelajari turunan ini, akan banyak banget manfaat yang kita dapat gitu. Karena dengan mempelajari turunan ini, kita mampu mempelajari hal-hal yang lebih lanjut seperti gradien. Ini salah satu aplikasi dari turunan gitu ya. Terus laju percepatan, itu juga salah satunya. Jadi ini sebagai dasar untuk materi-materi selanjutnya. Tapi untuk laju kan itu materi fisika ya. Jadi ini sebagai dasar aja biar kalian paham nantinya bagaimana menurunkan gitu kan, menurunkan sebuah fungsi gitu. Nah, sebelum pembelajaran lebih jauh, Ibu beri waktu 10 menit untuk mencari dan membaca materi turunan fungsi aljabar di Google. Cari aja di bawah Google, apapun itu. Kalian cari-cari turunan fungsi aljabar itu apa ya? Terus contoh-contohnya kayak gimana ya? Ibu kasih waktu ya. Oke, sudah 10 menit. Nah, selanjutnya ada yang bingung gak nih tentang turunan fungsi aljabar itu apa? Masih ada yang bingung gak? Atau ada pertanyaan-pertanyaan lain gak? Apa yang belum dipahamin gitu? Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya silahkan tulis di kolom chat ya pertanyaannya apa dengan menyebutkan nama ya, karena takutnya namanya beda dengan yang di buku absen seperti itu. Oke, kita mulai aja materinya. Turunan fungsi aljabar. Fungsi aljabar, udah pada tahu kan fungsi aljabar itu yang seperti apa? Fungsi aljabar itu contohnya fx sama dengan 2x plus 3. Terus fx sama dengan 4x. Fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Terus atau penamaan fx juga sama aja dengan y gitu kan. Y sama dengan 4x, Y sama dengan 3x plus 5, seperti itu. Nah, fungsi aljabar itu kalian udah pelajari sebelumnya. Untuk saat ini kita menentukan turunan dari fungsi itu. Berarti kita cari turunan dari fx-nya itu apa sih? Turunan dari y-nya itu apa sih? Nah, selanjutnya rumus turunan fungsi aljabar nih. Kok ada banyak banget ya? Nah, tapi ini ketika kalian memang sudah memahami dengan betul, ini akan mudah banget melekat. Jadi, tolong perhatikan dan dipelajari dengan betul ya. Jika bentuknya itu fx sama dengan x, maka turunannya itu sama dengan 0. X itu di situ angka. Kayak contohnya x-nya 3. Nanti fx sama dengan 3
maka turunan dari fx sama dengan 3 itu adalah f aksen x sama dengan 0. Seperti itu ya. Kemudian fx sama dengan k kali x. K-nya tadi apa? Angka, konstanta. Maka turunan dari fx sama dengan k kali x adalah f aksen x sama dengan k. Kenapa kayak gitu? Nah, ini ada penjelasannya di bentuk yang ketiga. Ini berhubungan ya, saling berhubungan. Fx sama dengan x pangkat n. Ini ya. Fx sama dengan x pangkat n. Turunannya adalah f aksen x sama dengan n pangkatnya dikali ini. N dikali x n min 1. Berarti pangkatnya itu pertamanya dipindah ke depan, dikali ke depan, yaitu n kali x pangkat, harusnya kan x pangkat n gitu kan. Karena turunannya, jadi pangkatnya itu dikurangin 1. Seperti itu. Nah, ini berhubungan juga kenapa ini fx sama dengan k kali x, f aksen x-nya sama dengan k. Karena kan di sini kalau fx sama dengan k kali x, k kali x gitu kan. K kali x ini kan pangkatnya 1 ya. Jadi nanti hasilnya k kali 1, x-nya 1 min 1. Berarti nanti hasilnya k kali 1, k. X 1 kurangi 1, 0 kan. Berarti x pangkat 0, 1. Hasilnya k. Seperti itu. Nah, ini yang di kedua nih, nyambung sama yang selanjutnya, bentuk fungsi selanjutnya, yaitu fx sama dengan k kali x pangkat n. Maka turunannya adalah, kan k-nya tetap nih, bentuknya tetap, konstantanya tetap, terus n dikali n, yaitu pangkat dari fungsi sebelumnya ini. Sini kan x pangkat n, berarti ini dikali n. Lalu dikali x pangkat n dikurangin 1, pangkatnya dikurangin 1. Seperti itu. Terus selanjutnya, bentuk selanjutnya, fx sama dengan u pangkat n. U di sini adalah fungsi selain x. Contohnya, u-nya itu 2x, u-nya itu 4x, u-nya itu x kuadrat, atau u-nya itu 6x, atau yang lain-lain gitu ya. Jadinya nanti turunannya n pangkatnya dikali u pangkat n negatif 1 dikali turunan dari u. Nih, turunan dari u. Nanti untuk lebih jelasnya kita lihat contoh selanjutnya ya. Kita bahas dulu nih rumus-rumusnya apa aja. Kemudian penjumlahan. Ada sebuah fungsi fx sama dengan gx plus hx. Contohnya itu kayak fx sama dengan gx-nya 2x plus hx-nya 4x gitu kan. Misalnya gitu. Nanti dituruninnya untuk mendapatkan turunan fx ini, itu caranya turunkan gx, kemudian dijumlahkan, kemudian turunkan hx. Seperti ini. Ini kan turunan dari gx sendiri, turunan dari hx sendiri gitu kan. Hal tersebut berlaku juga untuk pengurangan. Masih sama ya. Selanjutnya,
bentuk perkalian fungsi. Gx-nya misalkan sebuah fungsi 4x gitu ya, fungsi aljabar 4x, gx-nya 4x, hx-nya itu 5x. Cara menurunkan perkalian itu kita nggak bisa langsung gx-nya turunin, hx-nya turunin, terus turunan gx dikali turunan hx. Nggak bisa seperti itu. Turunan dari fx itu turunan gx dikali hx tetap, kemudian ditambah gx dikali turunan hx. Jadi kayak bergilir gitu. Pertama ini dulu gx-nya dulu yang diturunin, lalu dijumlahkan tuh. Kemudian yang keduanya hx-nya yang diturunkan gitu ya. Yang selanjutnya pembagian. Hampir sama dengan perkalian tadi, cuma bedanya di sini tandanya negatif kalau pembagian. Selain itu, yang beda lagi adalah di bawahnya sini dipangkatkan. Jadi hx ini kalau diturunkan nantinya jadi hx kuadrat. Turunan dari fx sama dengan gx per hx. Itu sama dengan f g aksen x atau turunan gx dikali hx dikurangi gx dikali turunan hx dibagi hx yang dikuadratkan. Seperti itu ya. Oke, kita mulai contohnya. Yang pertama nih, bentuk yang pertama. Fx sama dengan K. K itu kan konstanta, angka gitu kan. Contohnya di sini ada Fx sama dengan 8. Fx sama dengan min 2. Fx sama dengan 3/2. Yang seperti ini kalau diturunkan hasilnya itu sama, yaitu f aksen x-nya sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian kita lanjut yang kedua ya. Bentuk yang kedua itu fx sama dengan k kali x. Turunannya harusnya kan f aksen x sama dengan k. Contohnya, contoh bentuk ini itu fx sama dengan 8x. Turunannya karena k-nya itu 8 terus kali x. Turunannya ini kan f aksen x sama dengan k. K-nya tadi 8, berarti f aksen x-nya sama dengan 8. Seperti itu. Begitupun selanjutnya. Fx sama dengan min 3x. K-nya min 3, x-nya x. Maka turunannya kan harusnya f aksen x-nya sama dengan k. K-nya tadi min 3, maka f aksen x-nya sama dengan negatif 3. Begitupun untuk konstanta yang pecahan, konstanta apapun, bahkan akar, ini berlaku untuk segala jenis konstanta ya, segala jenis angka ya. Entah itu pecahan, desimal, negatif, positif, kemudian akar itu sama aja ya. Selanjutnya ya, untuk bentuk fx sama x pangkat n ini, maka turunannya f aksen x-nya sama dengan n kali x pangkat n negatif 1. Contohnya nih, ada fx sama dengan x pangkat 3. Maka turunannya kan n pangkat 3-nya, n-nya itu di sini n kan, kita lihat n-nya itu 3. Oke, berarti f aksen x-nya n-nya 3 ini. Ya. Kemudian dikali x n min 1, x pangkat n min 1 ini. N-nya tadi 3 dikurangin 1. Berarti sama dengan 3 dikali x pangkat 2 atau 3x kuadrat. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Fx sama dengan x pangkat 10. Ini bisa kan ya?
tadi N-nya itu tadi 10, ini maka dikali di sini 10 dikali X pangkat N negatif 1. N-nya tadi 10, berarti X pangkat 10 kurangi 1 sama dengan 10 kali X pangkat 9. Seperti itu. Berlaku juga untuk yang negatif. Contohnya, Fx sama dengan X pangkat negatif 5. Nih. Maka turunannya N-nya kan negatif 5 ya. Berarti di sini negatif 5. Dikali X pangkat N negatif 1. N-nya negatif 5 berarti X pangkat negatif 5 dikurangi 1. Hasilnya negatif 5 dikali X pangkat negatif 6. Negatif 5 kurangi negatif 1 kan negatif 6 ya. Negatif 5 dikurangi 1 itu kan negatif 6. Berarti hasilnya negatif 5 dikali X pangkat negatif 6. Kalau pecahan gimana, Bu? Sama aja. Kita kurangin 1. N-nya berapa? Di sini kan N-nya ini kan pangkatnya ini. Pangkatnya 3/2. Jadi tulis N-nya 3/2 dikali X pangkat N negatif 1. N-nya tadi 3/2 dikurangi 1. 3/2 dikurangi 1. Berarti kan 3/2 dikurangi 2/2. Itu akan sama dengan setengah. Oke. Berarti hasilnya nanti 3/2 dikali X pangkat setengah. Seperti itu. Gimana? Sejauh ini apa ada yang kesusahan? Kalau ada yang kesusahan, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Untuk selanjutnya, bentuk fx sama dengan K kali X pangkat N. Kalau tadi kan gak ada konstantanya ya, kayak langsung X pangkat N, kayak langsung X pangkat 3, X pangkat 10 gitu kan. Nah sekarang ada contohnya nih, 6X pangkat 3. 6X pangkat 3. Turunannya, konstantanya dulu nih, dikaliin konstantanya. Kemudian N-nya pangkatnya tahu tuh 3. Pangkatnya 3 kali X pangkat N negatif 1. N-nya tadi 3 berarti X pangkat 3 negatif 1. Berarti 6 kali 3 berapa? 18. X pangkat 3 kurangi 1 berarti X kuadrat. Jadi hasilnya turunan dari fx sama dengan 6x pangkat 3 adalah f aksen x sama dengan 18x kuadrat. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Yang ini pelajarin sendiri ya. Kita lanjut ke fx sama dengan min 2x pangkat negatif 5. Turunannya gimana sih? Sebenarnya sama aja. Konstantanya tulis dulu, K-nya tulis dulu, kemudian N-nya, pangkat X-nya itu tulis, yaitu negatif 5 ini ya. Tulis, kemudian dikali X pangkat N negatif 1. N-nya negatif 5 kurangi 1. Berarti sama dengan negatif 5 kurangi 1 itu negatif 6. Hasilnya min 2 kali negatif 5. Hasilnya itu 10. Jadinya 10 kali X pangkat negatif 6. Oke, yang ini. Sebenarnya sama aja yang ini. Cuma nanti di K-nya tetap dituliskan seperti itu ya. Yaitu K-nya kan 2. Tuh. N-nya itu pangkatnya. Yaitu 3/2. Nih. Ya, tuliskan di sini. Nih, udah dituliskan kan? Tuh,
dikali X pangkat 3/2 dikurangi 1, yaitu sama dengan 3X pangkat setengah. Oke, selanjutnya ada contoh fx. Untuk bentuk fx sama dengan u pangkat n, turunannya seperti ini ya. Contoh u-nya itu kita bahas yang ini aja ya, yang agak terlihat susah tapi sebenarnya nggak susah. Turunannya, pangkatnya dulu nih, tulis n, pangkatnya negatif 2, ditulis negatif 2 ditulis, kemudian sepertiga u-nya u pangkat n negatif 1, u-nya kan sepertiga x, berarti tetap sepertiga x pangkat n-nya tadi negatif 2, negatif 2 kurangi 1 dikali sepertiga, sama dengan negatif 2/3, ini kan, ini dikali ini, jadinya negatif 2/3 dikali sepertiga x pangkat negatif 1. Hasilnya ini f aksen x-nya. Jadi turunan dari fx sama dengan sepertiga x dipangkatkan negatif 2, hasilnya yaitu f aksen x-nya sama dengan negatif 2/3 dikali 1/3 x dipangkatkan negatif 3. Itu ya. Untuk yang ini dan ini silahkan dipahami. Ya, nanti Ibu share PPT-nya ya. Kemudian, oke, selanjutnya untuk bentuk fungsi penjumlahan dan perkalian seperti ini. Ya, contohnya ini. Kita salah satu aja ya, yang ini aja ya. Fx sama dengan 8x plus 2x kuadrat. Cara untuk mengetahui turunan fungsi tersebut adalah diturunkan 8x-nya dulu, turunkan hasilnya berapa? Tadi, ingat-ingat. Caranya 8x kalau diturunkan hasilnya itu 8. Konstantanya ya. Kemudian turunan dari 2x kuadrat, yaitu 2 dikali 2 dikali x pangkat 2 kurangi 1, yaitu 4x. Jadi, turunan dari fungsi fx sama dengan 8x plus 2x kuadrat adalah f aksen x sama dengan 8 plus 4x. Seperti itu. Jadi, 8x kalau diturunkan itu jadinya 8. Jadinya 8 ya. Terus kalau 2x kuadrat diturunkan jadinya 4x. Kalau pengurangan gimana? Sama aja, cuma nanti ini kan penjumlahan di turunan itu mengikuti fungsi sebelumnya. Kalau ini kalau di sini maaf, keganti. Kalau di sininya negatif, berarti nanti hasilnya di sininya negatif. Seperti itu ya. Oke, contoh selanjutnya, bentuk perkalian. Turunannya seperti ini ya. Oke, kita kasih satu contoh di sini. Misalkan fungsinya ini, fungsi aljabarnya ini. Jadi kita tahu gx-nya itu 2x plus 1, hx-nya itu 4x pangkat 3 kurangi 3x. Ini ya, gx, hx. Turunan dari, kita turunkan dulu nih, kita harus tahu turunan gx-nya berapa, turunan hx-nya berapa. Turunan gx-nya berarti 2x diturunkan berapa? 2. Terus 1 kalau diturunkan, konstanta ketika diturunkan itu 0. Jadi 2 plus 0 sama dengan 2. Jadi turunan dari gx itu sama dengan g aksen x-nya sama dengan 2. Oke, untuk ini turunannya. Untuk
HX. Selanjutnya, turunan dari HX sama dengan 4X pangkat 3 dikurangi 3X. Kita harus tahu dulu turunan dari 4X pangkat 3 itu 4 dikali 3 dikali X pangkat 3 kurangi 1, yaitu ini kalau dikalikan jadinya 4 kali 3, 12. 3 kurangi 1, 2, berarti 12 X pangkat 2. 4X pangkat 3 kalau diturunin ini. Kemudian min 3X kalau diturunkan jadinya min 3. Jadi HX turunannya adalah min 2X kuadrat kurangi 3. Ya, ingat ini turunannya. Jadi f aksen x-nya berapa? Turunannya itu berapa? Turunan dari fungsi ini. Turunannya adalah G aksen X-nya berapa tadi? Kita lihat rumus ini ya. G aksen X-nya adalah 2. Berarti sini tulis 2. Terus HX-nya itu nih 4X pangkat 3 kurangi 3X. Tulis di sini. Dikali 4X pangkat 3 kurangi 3X. Tambah ya ini. Tambah GX. GX-nya tadi berapa? Ini GX-nya 2X plus 1. Tulis 2X plus 1. Terus aksen X-nya atau turunan dari HX-nya berapa? Ini ya. Berarti tulis aja min 12X kali salah. 12X kuadrat kurangi 3. Nih ya. Jadi turunan dari fungsi fx sama dengan 2x plus 1 dikali 4x pangkat 3 kurangi 3x adalah nih. Silahkan dikali sendiri ya. Nanti hasilnya berapa nih ya? Nanti sini ya Ibu tulis f aksen x-nya. Turunannya itu 2 kali 4, 8. 8 X pangkat 3 dikurangi 6X ditambah, nanti ini dijabarin sendiri, tulis sini ya, seperti itu. Oke, selanjutnya satu lagi nih, tinggal pembagian. Untuk pembagian bentuk seperti ini, turunannya harusnya seperti ini. Oke, lihat, perhatikan turunannya. Contohnya di sini ada fx sama dengan 4x min 3. Ya. Kita harus tahu dulu nih gx-nya berarti kan 4x min 3. Gx-nya. Terus ax-nya 5x kuadrat. Diturunkan gx-nya. Gx-nya sama dengan 4x min 3. Kalau diturunkan hasilnya ya 4. Terus hx-nya kalau diturunkan 5 dikali 2 dikali itu pangkatnya ini kurangi 1 berarti x. 5 kali 2 10x turunannya. Jadi turunan fx-nya adalah di aksen x-nya tadi 4 ya, tulis 4. Terus hx-nya adalah 5x kuadrat. Tulis di sini. Tulis ya. 5x kuadrat dikurangi gx-nya 4x min 3. Tulis nih. Dikali turunan dari hx ini ya, 10x. Tulis. Dibagi hx dikuadratkan. Hx tadi kan 5x kuadrat. Berarti 5x kuadrat yang dikuadratkan. Ya. Hasilnya disederhanakan 4 kali 5 20x kuadrat. Yang ini dikali 10 kali 4x yaitu 10x kali 4x berarti 40x kuadrat. 10 kali 3 30x. Terus di bawah 5 dikuadratkan 25, x kuadrat dikuadratkan x pangkat 4. Jadinya
turunannya ini. Ya. Oke. Selanjutnya. Sebenarnya kalau fungsinya masih mudah, perkaliannya masih mudah seperti ini, kita bisa sederhanakan fungsi ini dulu. Mensederhanakan bentuknya terlebih dahulu. 8x dikali 6x kuadrat. Berarti kita sederhanakan 8 kali 6, 48. X kali x kuadrat, x pangkat 3. Berarti fx-nya ini ya. Fx-nya itu 48x pangkat 3. Jadi turunan dari fx sama dengan 8x kali 6x kuadrat sama aja kayak turunan dari 48x pangkat 3, yaitu ini. Seperti itu. Kalau fungsi-fungsinya masih mudah untuk dikalikan, masih mudah untuk dibagi, silahkan sederhanakan dulu. Nah, kalau memang nggak bisa dibagi dan nggak bisa dikalikan, baru kita pakai rumus fungsi turunan aljabar yang tadi, seperti itu. Oke, sejauh ini apa ada kesulitan? Apa ada pertanyaan? Jika masih ada pertanyaan dan kesulitan, silahkan tuliskan di kolom chat ya. Kemudian untuk pertemuan hari ini, Ibu rasa cukup untuk tugas di rumah. Buatlah 5 soal beserta jawaban terkait turunan fungsi aljabar. Bebas, terserah kalian mau bentuknya kayak gimana. Yang mudah-mudah boleh, yang susah-susah boleh, tapi beserta jawabannya. Nah, nanti pengumpulannya akan Ibu siapkan linknya ya. Nanti Ibu share di WhatsApp group. Sekian pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan semoga teman-teman adik-adik semua paham apa yang Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.